kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya sana. Kali ini saya lagi di Jalan Indarung Padang menuju Solo dengan melewati rute jalur Sitinjau Lawi ya sana. Nah, tahukah sana, Sitinjau Lawi merupakan sebutan untuk ruas jalan sepanjang kurang lebih 15 km pada Jalan Lintas Nasional Sumatera dengan rute Kota Padang menuju Arusuka Solo ya sana. Rute Sitinjau Lawi ini juga menjadi salah satu rute nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi lainnya di Pulau Sumatera ya sana. Nah, tidak hanya sekedar menikung, namun ada tanjakan yang perlu ditaklukkan pengguna jalan ini ya sana. Saking ekstrimnya, tikungan yang menyerupai sudut 45 derajat itu tidak memungkinkan dua mobil besar untuk berpapasan sana. Jadi sana harus bergantian saat melintas agar bisa menaklukkan tikungan Sitinjau Lawi ini ya sana. Nah, kebetulan jalur Sitinjau Lawi ini banyak rawan titik longsor ya sana. Apabila di saat musim hujan, sana harus berhati-hati melewati jalur Sitinjau Lawi ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat saat ini ya sana. Nah, ini pasca setelah terjadinya longsor ya sana. Sehingga pemerintah secara cepat memberikan penahan jalan untuk mencegah material longsor dapat menimbun ke bahu jalan ya sana. Nah, jadi jalanan tersebut ditutup untuk satu jalur ya sana. Jadi sana harus berhati-hati dan bersabar untuk melewati jalur di sini ya sana. Nah, di sini saya akan melihat tempat kelokan yang banyak di YouTube maupun di media sosial lainnya ya sana, yang disebut juga dengan tikungan AdSense. Nah, jalur Sitinjau Lawi ini berbahayanya ya di sini dan di atasnya ya sana. Nah, di sini kita akan mendaki ya. Nah, di sini juga terdapat beberapa titik longsor kecil ya sana. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, kita terus mendaki dan disinilah terdapat tikungan yang ekstrim di Sitinjau Lawi ini ya sana. Nah, di sini juga dinamakan sebagai panorama 1 ya sana. Nah, seperti inilah jalur Sitinjau Lawi ya sana dan tikungan dari Sitinjau Lawi ini ya sana. Nah, terdapat beberapa truk yang cukup berhati-hati melewati tikungan ini ya sana. Nah, apabila terdapat truk yang berpapasan dari atas dan bawah, nah sana harus bersabar dulu ya sana. Diutamakan itu jalur truk yang mendaki dahulukan terlebih dahulu sana. Nah, sana jangan khawatir ya sana, karena di sana juga terdapat pemuda-pemuda PKCR yang sukarela untuk mengatur kawasan lalu lintas tersebut ya sana. Nah, sekarang kita akan melihat panorama Sitinjau Lawi ya sana. Nah, disebut dengan nama Sitinjau Lawi karena dari sejumlah titik di jalan tersebut, para pengendara bisa dengan leluasa memandang laut Samudra Hindia sepanjang pantai barat dari ketinggian ini ya sana, serta keindahan Kota Padang juga sana. Hingga saat ini jalur ini menjadi destinasi favorit bagi para pengendara karena pemandangan yang terlihat dari jalur ini dapat menenteramkan hati, terutama di saat sore hari ini ya sana.
dari posko pengamatan di Sitinjau Lawi atau tempat peristirahatan Sitinjau Lawi ya sana. Nah, di sini juga banyak titik longsor ya sana. Nah, inilah longsor yang sangat parah beberapa pekan ini ya sana. Nah, itu dia. Nah, ini yang longsornya dapat memakan jalan. Nah, seperti inilah longsor yang sangat parah di Sitinjau Lawi ini ya sana. Berada pada daerah yang berbukit dengan lereng-lereng dengan kemiringan yang bervariasi menyebabkan daerah ini rawan longsor saat musim hujan tiba sana. Nah, longsor tersebut kerap sekali menghantui para pengendara baik yang datang dari luar Sumatera Barat maupun yang datang ke Padang ya sana. Terputusnya akses jalan tersebut disebabkan oleh material longsoran yang dapat menimbun badan jalan tersebut ya sana. Longsor pada suatu bukit atau pada lereng ini ya sangat berhubungan dengan kestabilan lereng yang ditentukan dengan kemiringan lereng tersebut ya sana. Nah, apalagi dengan curah hujan yang tinggi dan sifat-sifat fisik pada batuan tanah tersebut, ketika musim hujan tiba, terjadilah peningkatan kandungan air dalam tanah tersebut ya sana. Sehingga beban pada lereng pun akan meningkat seperti yang kita lihat saat ini ya sana. Hujan yang terus-menerus akan menyebabkan tanah menjadi licin dan sangat penuh air ya sana. Nah, pada saat air kepenuhan di atas tanah-tanah tersebut, pori-pori tanah mudah hancur dan kekuatan tanah menjadi sangat lemah sana. Nah, kemampuan tanah dalam mengelola air yang berinfiltrasi ke dalamnya sangat bergantung pada sifat-sifat fisik tanah tersebut ya sana. Nah, sifat-sifat fisik tanah tersebut ya bisa kita lihat dari tekstur, struktur, dan kerapatan dan porosivitas kemampuan penyimpanan air tanah tersebut ya sana. Nah, semoga saja jalur Sitinjau Lawi ini segera dibenahi ya sana, sehingga tidak menyebabkan kemacetan yang dapat merugikan masyarakat. Semoga saja jalur Sitinjau Lawi ini segera dibenahi ya sana, sehingga tidak dapat menyebabkan kemacetan yang dapat merugikan masyarakat. Mengingat jalur ini merupakan jalur penghubung yang strategis dan mungkin bisa juga pemerintah Kota Sumbar bisa membangun jalur baru yang tidak merusak ekosistem hutan seperti jalur Lubuk Minturun menuju Solo dan jalur Alahan Panjang menuju ke pesisir selatan ya sana. Dan kabarnya awal tahun ini direncanakan pembangunan flyover ya sana. Namun sayangnya dibatalkan oleh pemerintah pusat ya sana, yang menolak rencana tersebut dikarenakan anggaran yang cukup besar dan kontur tanah di rawan gempa ya sana. Namun sana jangan khawatir, jalur Sitinjau Lawi ini tetap akan dibenahi kok pada tahun 2023 dengan mengubah struktur jalan Sitinjau Lawi dan geometri dari tanah tersebut. Nah, sehingga jalan ini tetap dipakai dan diperlebar ke arah jurang, kemudian menembus tebing agar kemiringannya tidak terlalu tajam seperti sekarang, sehingga biaya pengerjaannya lebih murah dari flyover. Nah, semoga saja itu terwujud dan masyarakat bisa merasakan dan melintasi Sitinjau Lawi dengan aman dan tentram ya sana. I'm a prisoner of this hill, searching for a way to get back up again. I'm killing for a thrill,
All the lights are dimming thin. The secret's almost out, the fires are fizzling. The jury's out and the fall is